Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama Dapur Umi Gaida. Di video kali ini aku mau berbagi lagi cara membuat roti di rumah tanpa mixer, tanpa butter. Hasilnya sangat endul sekali. Dan ini tentunya teksturnya lembut sekali seperti yang teman-teman lihat ya. Dan ini dari satu adonan menjadi 4 macam aneka roti. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya hingga selesai. Langkah pertama, aku siapkan wadah besar, kemudian susu cair yang hangat 1 gelas dan air yang hangat juga setengah gelas. Gelasnya masih gelas barusan. Kemudian ada ragi instan 1,5 sendok teh ya, jadi 1 sendok dan setengahnya itu sendoknya sendok kecil, sendok teh. Dan gula pasir ya 1 sendok makan, aduk-aduk. Kemudian ada telur 1 butir ukuran 80 graman gitu ya kira-kira. Kemudian ada terigunya, terigu protein tinggi ya teman-teman. Aku tambahkan 3 gelas dulu ya. Ini gelasnya ukuran gelas 250 ml. Nah, ini masih gelas tadi ya. Kemudian aduk-aduk ya hingga tercampur ya teman-teman, seperti di gambar ini. Nah, sekali lagi ukuran gelas saya 250 ml. Pasti teman-teman juga pada punya ya. Karena yang kemarin katanya kebesaran, jadi pada nggak punya katanya yang komen ya. Lalu aku tambahkan minyak sayur 3 sendok makan dan juga ada garam ya setengah sendok teh. Lalu tambahkan lagi tepung terigunya 1 gelas lagi. Jadi total terigunya itu 4 gelas ya teman-teman. Jadi maaf banget ya, aku belum punya timbangan ya teman-teman. Jadi aku pakai gelas aja seperti ini. Ini akan lengket adonannya dan tambahin terigu sedikit biar tidak lengket di tangan kita ya. Di sini saya uleni selama 10 menitan ya. Ini adonannya udah bagus ya teman-teman. Jadi yang adonannya itu 10 menit ya. Jadi lama-lama ini akan lembut sendiri teman-teman, asalkan kita menguleninya. Jadi wayahna kudu diuleni ya, walaupun lengan kita itu cangkel sebenarnya ya. Nah, kalau sudah kalis mah begini ya, kita tutup lagi masih di tempat ini ya, dibiarkan di sini, di silikon ini ditutup dengan wadah tadi. Aku biarkan 1 jam atau sesuai cuaca ya, cuaca masing-masing. Dan ini sudah 1 jam teman-teman, sudah mengembang dan adonannya lentur sekali. Nah, kemudian aku mau bagi-bagi menjadi 4 bagian karena di sini aku mau bikin 4 motif ya, 4 macam. Jadi kita bulat-bulatkan heula, terus siapkan loyang ya. Ini yang pertama aku mau bikin pizzanya dulu, siapkan loyang pizzanya, olesi minyak sedikit, lalu kita akan bentuk ya, atau kita pipihkan dulu, bulatkan dulu ya, dipipihkan tipis-tipis gitu ya, kayak gini kalau pizza mah bulat ya. Nah, kayak gini, lalu taruh di loyang seperti ini, kemudian tekan-tekan ya teman-teman, dan pinggirannya juga. Lalu setelah ini kita akan tusuk-tusuk dengan garpu supaya tidak menggelembung nanti pas kita panggang ya. Selanjutnya siapkan sausnya. Ini sausnya sudah aku bikin sebelumnya tapi aku belum share ya, tunggu saja ya teman-teman. Nah, ini kita ambil 2 sendok makan saja. Kemudian ada toppingnya ya, ada mozzarella atau keju mozzarella, sesuai selera untuk takarannya. Lebih banyak lebih endul. Dan ini ada grup-grup paprika ya, ada yang kelompok paprika bukan grup. Kelompok paprika ya, ada yang merah, kuning, hijau, itu sesuai selera. Dan ada bawang dan juga tomat diiris-iris kecil, dan jangan lupa zaitun. Kalau zaitun mah biasanya harus ada di pizza itu, tapi sebagian ada yang nggak pakai ya, sesuai selera aja pokoknya mah ya. Nah, ini udah siap ya pizzanya. Lanjut ke motif yang kedua, yaitu ada motif croissant atau croissant ya. Ini dilebarkan panjang segi 4, lalu kita potong-potong segitiga, dikasih isian. Kalau untuk isian bebas ya teman-teman, aku pakai keju kiri, keju krem kayak gini. Kita potong-potong kecil-kecil lalu kita gulung. Nah, setelah digulung ditata di loyang ya teman-teman. Nah, loyangnya jangan lupa diolesi minyak dulu ya biar tidak lengket. Nah, kayak gini kalau croissant maya seperti ini. Gampang pokoknya. Nah, kayak gini, ini jangan lupa ditutup dulu ya teman-teman biar tidak kering nanti si rotinya. Nah, sekarang kita lanjut ke motif yang ketiga, yaitu motif apa ya, kayak motif mahkota gitu ya, atau bunga matahari gitu ya, apa ya namanya teman-teman. Nah, ini dibulatkan kayak pizza tadi sama, terus dibelah-belah tengahnya kayak gini ya teman-teman.
Terus aku kasih isian ya, topping sesuai selera ya. Ini aku pakai labnah kesukaan anak-anak atau sesuai selera ya, mungkin coklat juga bisa, yang gurih-gurih juga bisa. Sesuai selera aja ya teman-teman. Nah kayak gini, lalu aku lipat ya ke belakang. Ini tuh begini ya, dilipat begini ya teman-teman. Ini pokoknya untuk namanya disesuaikan. Kalau aku mah bilang ini kayak roti mahkota gitu ya teman-teman, atau roti bunga matahari gitu ya, bentuknya maksudku ya teman-teman, atau motifnya kayak gitu ya namanya. Tapi ini aku suka banget dengan motif ini karena jadi nanti jadinya itu jadi cantik gitu teman-teman. Nah ini udah beres, kita tutup juga dengan plastik. Selanjutnya yang terakhir ini ada motif wall ya teman-teman. Siapkan juga loyangnya yang panjang ya. Nah ini diratakan dulu atau dipipihkan memanjang, lalu dikeretan atau dibelah-belah seperti ini ya teman-teman. Dibelah-belah gini, dikeretan seetik-seetik ya teman-teman. Lalu untuk isian mah sesuai selera, aku pakai meses ya teman-teman, meses coklat sesuai selera juga sih. Kalau mau pakai selai juga boleh, kalau mau pakai batangan juga boleh ya. Pokoknya mah sesuai selera teman-teman ya, mau yang gimana gitu. Nah ini jangan lupa ya ditutupnya, ditekan-tekan biar tidak kebuka nanti pas dipanggang ya. Nah ini ditekan-tekan, tutup begini lalu digulung. Nah kayak gini digulung, ini kayak wall gini ya teman-teman. Nah kalau udah digulung mah diletakkan di loyang yang panjang, ditutup lagi sama plastik, dan ini akan aku biarkan selama 40 menitan ya teman-teman, asal sesuai cuaca masing-masing, ya. Nah ini aku biarkan dulu ya. Nah setelah 40 menit kita lihat hasilnya sudah mengembang ya teman-teman, dan siapkan susu cair. Nah ini susu cairnya saentik banget ya teman-teman, enggak usah banyak-banyak, untuk pengoles saja kini di pinggirannya ya, biar nanti hasilnya itu bagus lah, kecoklatan banget gitu ya teman-teman, tidak genek gitu ya kalau bahasa Sunda mah. Nah kayak gini sedikit aja dioles-oles. Setelah ini akan kita panggang. Jadi ini akan aku panggang dua dulu ya, karena belum masuk semuanya, nggak masuk semua ya. Ini nunggu antri wayahna ya. Nah ini aku panggang dengan suhu ovennya 180 ya, atau sesuai oven masing-masing. Ini yang bawah dulu ya teman-teman, apinya besar. Nanti kalau sudah matang, nah ini udah matang yang bawah, nanti aku ini akan alihkan ke atas ya, dinyalain api yang atasnya ya teman-teman. Nah ini sudah matang yang bawahnya, aku nyalain yang atas dan dimasukin yang tadi ya, sama diolesi dulu dengan susu cair, kemudian panggang yang bawah dulu. Nah ini udah dipanggang bersamaan, kalau udah matang mah baru diangkat. Nah inilah dia udah matang. Nah ini yang isi labnah ya teman-teman, yang topping labnah itu. Jadi untuk topping mah sesuai selera pokoknya mah ya. Nah ini untuk pizzanya juga wangi sekali teman-teman, wajib cobain ya. Ini jangan lupa dikasih butter ya. Ini aku selagi hangat aku olesi dengan butter biar si rotinya gelis ya, atau kinclong herang gitu ya teman-teman. Nah kayak gini sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Nah ini udah agak hangat-hangat gitu, kita bisa lepas ya. Hasilnya lembut sekali, gemoy teman-teman, wajib cobain ya. Walaupun ini tanpa mixer, alat-alat sederhana, nggak pakai timbangan, nggak pakai mixer, apalagi butter, pokoknya hasilnya sangat memuaskan ya, tidak mengecewakan insya Allah teman-teman. Yang penting teman-teman harus mengikuti cara aku seperti ini ya, harus menguleninya bagus gitu ya, biar hasilnya bagus. Kalau teman-teman punya mixer itu lebih endul atuh teman-teman. Pakai mixer mah gampang sekali, lembutnya kayak di bakery gitu teman-teman. Nah ini untuk pizzanya juga lembut teman-teman, gemoy semuanya, pokoknya semuanya gemoy ya, lembut-lembut, empuk-empuk semuanya. Nah menurut aku ya teman-teman, kalau sudah dibikin itu roti itu ya harus diamkan dulu, biarkan mengembang baru di oven ya. Jadi kalau langsung di oven mah nanti enggak gemoy begini. Nah ini untuk motif wall ya, aku serasa pegang ulat gitu, dan aku takut sekali sama ulat. Ini saking empuknya teman-teman, geli kayak ulat gitu teman-teman, saking empuknya teman-teman. Aku tuh paling gak suka sama ulat teman-teman. Kalau ular mah gak apa-apa sih, cuman sama ulat mah takut banget teman-teman.
Oke teman-teman, pizzanya udah kita potong-potong juga. Nah ini nanti si labnahnya ini juga yang motif labnah dipotong-potong karena kan kebesaran mana mungkin digogosan gitu ya. Nah ini juga yang motif wallnya atau ulatnya dipotongan heula juga ya, karena kan kepanjangan masa digogosan gitu ya. Nah ini udah dipotong-potong, lalu kita lihat hasilnya. Lembut sekali, pokoknya wajib cobain ya. Dan ini mantap sekali, mungkin buat ide jualan juga teman-teman, buat camilan, buat acara-acara gitu ya, ajimahan atau apa. Pokoknya mantap teman-teman, wajib cobain ya. Pokoknya kalau untuk jualan mah harus dikemas dulu ya teman-teman. Kalau aku biasanya dikemas dulu ya, tidak mungkin seperti ini. Nah ini untuk motif croissantnya juga kelihatan lembut dan empuk sekali teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat. Dan ini bisa diisi dengan apa aja ya selain keju. Kalau mau coklat silahkan pakai coklat ya. Nah ini untuk motif bunga matahari atau motif mahkota ini bisa ditambahin madu ya, kesukaan anak-anak. Kalau teman-teman tidak suka labnah begini atau tidak ada labnahnya, bisa diganti dengan topping-topping yang lain yang ada di rumah. Bisa yang gurih-gurih ya, bisa ayam juga bisa, abon bisa gitu ya, kentang bisa pokoknya. Nah ini setelah kita kasih madu, kita potong-potong dan kita lihat hasilnya empuk juga. Nah pokoknya semuanya ini empuk dan lembut teman-teman, wajib cobain ya. Jadi hasilnya itu tidak akan mengecewakan teman-teman. Jadi kita tidak beli lagi ya dari toko-toko. Kita bikin aja di rumah biar lebih higienis gitu, lebih irit gitu teman-teman. Nah ini untuk pizza ya, roti pizzanya juga sama empuk, endul pokoknya nama teman-teman. Nah seperti yang teman-teman lihat, ini empuk banget dalamnya karena kita kan tadi udah kita biarkan setelah dibentuk itu dibiarkan dulu, di propping dulu ya. Jadi kita istirahatkan lagi ya teman-teman biar ini mengembang sedikit baru di open. Jangan di open langsung ya. Kalaupun di open langsung mungkin itu juga bagus ya, tapi sesuai selera. Nah ini bentuknya juga sudah bagus, cantik ya. Pokok nama untuk topping mah disesuaikan aja ya teman-teman, sesuai yang ada di dapur teman-teman masing-masing ya. Dan ini pokok nama untuk teksturnya menurut aku udah lembut, udah bagus, empuk pokok nama teman-teman. Cocok banget buat ide jualan, untuk camilan, untuk acara-acara gitu, misalkan ada acara-acara gitu juga bagus. Pokok nama endul pisan ya teman-teman, wajib cobain, semoga teman-teman suka ya. Nah, seperti yang saya bilang, kalau untuk jualan mah harus dikemas dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya di video kali ini cara saya membuat roti empuk, roti endul dari satu adonan menjadi 4 macam atau 4 motif ya. Jadi bisa teman-teman kreasikan untuk model maya, mungkin ada motif yang lain silahkan teman-teman boleh. Nah kalau aku mah seperti ini ya motifnya, tapi ini udah cantik menurut aku teman-teman. Wajib cobain ya, selamat mencoba, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.